Shalom. Sekali lagi shalom. Terpujilah nama Tuhan karena Dia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji Tuhan, selama 1 minggu kita boleh beraktivitas dan kembali saat ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita satukan hati untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita satukan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa di surga. Pada pagi hari ini kami sangat mengucap syukur karena Tuhan baik. Terima kasih kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini. Itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Biarlah acara kami pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Layakkan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Layakkan kami untuk melayani-Mu Tuhan. Layakkan kami untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Terpujilah, teragung nama-Mu Tuhan. Hanya ke dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Kami akan memujikan pujian ini. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan
ini kami Tuhan. Kami bawa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami hanya ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Layakan kami Tuhan. Layakan kami untuk kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan, Yesus ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Katakan dengan luar biasa, Yesus, Yesus ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, dan memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Berkati akan setiap kami. Biarlah kami boleh bersorak-sorak memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya ke dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya.
Puji nama Tuhan. Siapa yang bersuka cita pada pagi hari ini boleh lambaikan tangan. Amin. Siapa yang percaya kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Kita sekat satu pujian, kuasanya membangkitkan. Kuasanya membangkitkan, urapan roboh. Mulai kau Tuhan saat kau berdekat, bukan merasakan, bukan kesusahan. Sekarang ini waktunya, majulah atau benar, kuasanya atas kita membangkitkan. Amin. Jangan kalah berbunyi. Sangkatlah berbunyi, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi, terdengar suara Kristus. Mari Tuhan, bangkit. Bangkitlah hai tentara Tuhan, dengarkan senjatamu, ingat baru mari curahkan, bedanya Percaya kuasa Tuhan membangkitkan. tanda panggilan kudus dari seluruh bumi, Suara Kristus. terdengar suara Kristus. Mari umat Tuhan katakan bangkit. Bangkitlah hai tentara Tuhan, dengarkan senjatamu, ingat baru tadi curahkan, Gereja Tuhan dipulihkan. bedanya dipulihkan, Lambaikan saudara. Bersama. kuasanya membangkitkan, urapan Tepuk tangan dari saudara saudara. melambang mati saat kau mendengar berikan terang berikan sekarang ini waktunya majulah atau benar, kuasanya atas kita membangkitkan, Haleluya. Silakan Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kuasanya membangkitkan. Haleluya. Kini saatnya kita akan siapkan hati kita. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah saat ini
Kita tanggalkan dulu semua beban hidup kita. Kita fokus dulu kepada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan ya dan amin. Mari siapkan hati kita Tuhan. Karena di dalam Kristus ada anugerah yang Tuhan sediakan untuk kita. Puji Tuhan. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Haleluya.
Ku percaya ada kemuliaan di balik langit, karena ku mengenal kemenangan darimu. Dalam Kristus, beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan, kami bersyukur kalau kami bisa ada di tempat ini, kalau kami bisa berkumpul memuliakan nama-Mu, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu, dan kami semua Tuhan membuka mata hati telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya dapat menjumpai Anda dan menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Waspada, Iman Jangan Runtuh. Sebagai umat Tuhan kita harus selalu berjaga-jaga karena seringkali iblis berusaha menggoda untuk menjatuhkan kita. Karenanya kita harus berdiri teguh di dalam iman dan makin maju bertumbuh di dalam Tuhan. Saya mengatakan hal ini karena kalau kita baca dalam Alkitab ada murid Yesus. Murid yang dipilih untuk melayani Dia. Dia merupakan salah satu rasul, namanya adalah Yudas Iskariot. Tapi kemudian dia menyangkal Yesus, menjual Yesus dengan 30 keping perak. Padahal dia orang yang sangat dipercaya. Bayangkan dia adalah bendahara tim Yesus. Dia hidup bersama-sama dengan Yesus. Dia diajar langsung bahkan melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dia juga ikut melayani, memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Barangkali setannya juga ngomong, sesama setan jangan saling menggoda, begitu ya. Tapi inilah hal-hal ajaib yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Tapi mengapa dia bisa jatuh, mengkhianati dan menjual Yesus? Saya melihat saudara sekalian, kejatuhan itu biasanya diawali dengan indikasi-indikasi awal. Kalau misalnya kita lihat ada sebuah tembok yang kemudian jatuh, itu kan tidak tiba-tiba. Tapi mungkin tembok itu mulai doyong, mulai berlumut, mulai ada lubang-lubang, dan kemudian tembok itu akan runtuh. Nah, saya ingin ajak saudara untuk melihat beberapa sikap yang menyebabkan Yudas Iskariot itu imannya kandas, bahkan mengkhianati Yesus. Sambil kita bercermin, kita harus berjaga-jaga jangan sampai sikap semacam ini yang kemudian merugikan pertumbuhan iman kita. Yang pertama adalah kritik. Dalam Yohanes 12 ayat 3-5 dikatakan begini, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkannya, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Saudara, peristiwa ini terjadi sebelum peristiwa penyaliban Yesus di kayu salib Golgota dan kebangkitannya. Yesus berada di sebuah rumah dan sedang makan dengan murid-muridnya. Tiba-tiba ada seorang wanita yang menumpahkan minyak narwastu yang mahal harganya sehingga bau semerbak memenuhi rumah itu. Yudas bukannya memuji tindakan wanita ini, tetapi dia mengkritik, dia mencela, dia menghakimi. Dia bilang, ngapain dia lakukan itu? Kan lebih baik uangnya diberikan kepada orang miskin. Nah saudara, saya mau katakan ini adalah sikap
yang harus kita waspadai. Jangan jadi orang yang gampang lihat salahnya orang lain, lalu menghakimi karena merasa diri lebih baik, lebih benar, lebih hebat dari orang lain. Ada ungkapan berkata, kuman di seberang lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak tampak. Artinya, kita nggak bisa lihat kesalahan kita yang gede, tapi kita suka mengorek-ngorek kesalahan orang yang kecil. Padahal belum tentu hidup kita juga lebih baik daripada orang yang kita kritik. Saya satu kali pernah lihat ada emak-emak nonton pertandingan bulu tangkis, saudara sekalian, di televisi. Wah, komentarnya, ya kiri, kanan, kiri, smash. Oh, salah katanya. Saya bingung juga, ini emak-emak hebat banget komentarnya. Padahal kalau dia disuruh main badminton beneran, waduh, encoknya kumat, saudara sekalian. Nah, mengomentari orang, mengkritik orang itu gampang. Saya ingat salah satu pengkhotbah ternama pada abad 19-an adalah D.L. Moody. Dia khotbah dan jutaan orang mendengar Injil di dalam pelayanannya dan banyak orang bertobat. Tapi satu kali setelah dia selesai berkhotbah dalam sebuah kebangunan rohani yang dihadiri ribuan orang, ada seorang mendekati dia dan berkata, "Perkenalkan, saya ahli bahasa Inggris. Dan saya mendengar khotbah Anda banyak sekali tata bahasanya yang tidak baik, kalimat-kalimatnya yang tidak tepat, vocabulary-nya yang tidak pas. Saya heran ya, kenapa kok Anda bisa jadi penginjil yang bisa memenangkan banyak orang?" Dia Moody menundukkan kepala, dia bilang, "Memang Tuhan memakai saya, orang yang bodoh dan sederhana ini, untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa. Kalau kamu yang ahli sastra Inggris melayani Tuhan, tentu kamu bisa dipakai lebih dahsyat daripada saya. Ngomong-ngomong, ada berapa jiwa yang kau pernah menangkan bagi Yesus Kristus?" Orang ini kaget, dia bilang, "Oh, saya sih cuma kritikus sastra saja, saya nggak pernah memenangkan jiwa." Dia bilang, "Saudaraku, lebih baik kamu memenangkan jiwa daripada mengkritik orang lain." Nah, saudara sekalian, sikap kritik yang berlebih-lebihan yang didasari apalagi dari hati yang culas, hati yang iri, hati yang merasa diri lebih hebat dari orang lain, itu harus disingkirkan dalam hidup kita karena itu sifat daripada Yudas Iskariot. Kita harus belajar melihat kebaikan pada diri orang lain dan bukan kejelekannya. Karena kalau sifat itu dibiarkan berkembang, itu akan menimbulkan kemerosotan rohani dalam hidup kita. Saudara sekalian, saya pernah membaca kisah ada seorang petugas pos perbatasan di antara dua negara yang berbeda. Nah, dia sebetulnya agak mencurigai ada seorang yang tiap beberapa waktu sekali nyetir truk yang besar mengangkut pasir, apalagi dia dengar desas-desus. Kelihatannya orang ini adalah penyelundup. Jadi dia seringkali memberhentikan truk pengangkut pasir itu dan bahkan mulai membongkarnya, menyedoknya. Karena dia pikir barangkali ini ada ganja yang disembunyikan atau ada barang ilegal yang dia sembunyikan. Tapi selama bertahun-tahun hal itu tidak pernah terbukti, saudara. Yang diangkut ya cuma pasir saja. Nah, sekian tahun kemudian petugas pos perbatasan ini sudah tua, dia sudah pensiun. Satu kali ketemu di bar dengan pengemudi truk yang suka ngangkut pasir, sudah tua juga, sudah pensiun juga. Lalu sambil ngobrol-ngobrol, dia bilang, "Saya pengen tahu ya, saya boleh nanya enggak? Bertahun-tahun aku curiga kamu menyelundupkan sesuatu, tapi tidak terbukti. Kamu itu sebetulnya bawa apa sih ke negara yang lain? Yang kamu selundupkan apa?" Dia bilang, "Saya bukan menyelundupkan ganja dan yang lain. Yang saya selundupkan adalah truk itu. Jadi saya bawa truk ini kemudian saya jual di sana. Saya kan pulangnya nggak pernah pakai truk lagi." Oh, orang ini kaget, saudara. Karena apa? Dia meneliti yang ada di dalam pasir yang sekecil-kecilnya, padahal truk yang segede gajah itu dia nggak lihat. Padahal itulah yang dia selundupkan. Maksud saya begini. Kadang-kadang kita berasumsi buruk kepada seseorang, mengorek-ngorek sesuatu yang kita pikir kesalahan orang. Dan tidak bisa lagi secara objektif melihat bahwa dalam diri orang itu ada hal-hal yang lebih nampak, lebih jelas, yang ternyata merupakan kelebihannya. Kita seringkali juga mengkoreksi, mengkritik keadaan. Mungkin kalau kita
pergi ke satu tempat, menginap di hotel. Wah, hotelnya bau ini, hotelnya begini, pemandangannya kurang bagus. Tapi kita tidak bersyukur karena kita bisa menikmati waktu untuk berwisata bersama dengan keluarga kita. Saudara, buang roh kritik, hidup dalam sikap yang berlawanan. Belajar melihat kelebihan pada orang lain. Belajar bersyukur dalam setiap keadaan. Karena dengan bersyukur, hati kita akan sungguh-sungguh dipuaskan dengan hadirat Tuhan. Dan iman kita akan meningkat. Tapi kalau kita mengizinkan roh kritik terus-terusan ada dalam hidup kita, waspada, keruntuhan iman bisa terjadi. Hal kedua yang saya lihat dari kehidupan Yudas Iskariot adalah ketidakjujuran. Ini spirit buruk yang juga harus disingkirkan dalam hidup kita. Dalam Yohanes 12 ayat 6 dikatakan, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ternyata Yudas mengkritik wanita yang memberikan minyak narwastu ini karena dia seorang pencuri. Jadi kalau uangnya disumbangkan kepada Yesus dan rombongannya dan Yudas yang menjadi bendahara, oh dia bisa ambil itu uang untuk kebutuhan pribadinya. Saudara, sikap ini menyebabkan iman bisa runtuh kalau kita tidak jujur. Karena Lukas 16 ayat 11 berkata, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kalau dalam masalah keuangan kita nggak dipercaya, bagaimana Tuhan bisa mempercayakan perkara-perkara rohani yang lebih dahsyat di dalam kehidupan kita? Karena itu mari kita setia dalam perkara yang kecil, termasuk dalam hal keuangan, karena Tuhan akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Kalau ada uang kembalian lebih, ya dikembalikan kepada orang yang berhak memilikinya. Kalau usaha, jujur, jangan nipu-nipu orang. Ada yang bilang kalau lagi dagang, oh saya bener kok nggak ambil untung. Ya kalau dagang nggak ambil untung kan ngapain dagang? Bisa bangkrut kalau begitu. Ya saudara sekalian, segala bentuk penipuan, korupsi, ketidakjujuran apapun, mari kita singkirkan dalam kehidupan. Karena kalau kita tidak jujur, kita bisa saja untung sesaat. Tapi ketika orang tahu ketidakjujuran kita, kita tidak dipercaya lagi seumur hidup. Dan siapa yang rugi? Bukan orang lain, tapi diri kita yang rugi. Saya pernah membaca kisah ada dua orang pemborong yang suka dipakai untuk membangun bangunan-bangunan dari seorang pemilik real estate. Yang satu pemborong ini jujur, yang satunya kurang jujur. Nah, setelah sekian tahun, mereka dipercaya untuk membangun rumah-rumah. Bosnya bilang saya sudah tua, saya mau pensiun, nanti anak saya yang mengganti posisi saya. Jadi permintaan saya terakhir, tolong gini ya, di kompleks ini tolong kamu bikinkan rumah untuk saya. Kamu bikin satu, kamu juga bikin satu. Nanti yang paling bagus saya akan tempati di mana. Ukuran terserah kamu, bahan-bahan, model semua saya serahkan kepada kamu. Saudara-saudara, yang jujur bilang gini, aduh ini bos sudah memberkati saya bertahun-tahun. Saya berhutang budi kepada dia. Saya harus pakai bahan yang paling bagus, saya akan bangun dengan desain yang terindah. Dan saya tidak akan ambil banyak keuntungan karena ini adalah pengabdian saya untuk dia yang telah memberkati saya. Jadi dia bikin bangunan yang bagus, yang kuat, yang excellent. Tetapi pemborong kedua yang gak jujur mikir gini, waduh ini borongan terakhir nih yang saya harus kerjakan. Kalau anaknya yang maju, jangan-jangan saya diganti sama orang lain. Wah, ini kesempatan terakhir saya mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya dari bos yang ada ini. Maka kemudian dia mulai kurangi, saudara sekalian. Besinya dikecilkan, semennya dikurangi. Sampai akhirnya rumah itu jadi. Nah, pada hari farewell party di mana ada pesta perpisahan, karena bos ini mau pensiun, dia panggil dua pemborong dan dia bilang kepada semua orang, ini dua pemborong yang selalu menolong saya membangunkan proyek kita. Nah, sebagai hadiah, mereka sudah membangunkan masing-masing satu rumah untuk saya. Tapi saya tidak akan tinggal di sana, saya tinggal di rumah saya yang lama saja. Saya hadiahkan masing-masing kepada mereka. Silakan tinggali saja rumah Anda itu. Wah, keduanya kaget saudara.
Yang jujur bersyukur karena dia bikin rumah yang sangat bagus dengan bahan-bahan yang bagus. Tapi yang kedua, khawatir, waduh ini gempa sedikit aja bisa rusak nih rumahnya. Jangan-jangan saya ketiban gempa tersebut, matilah saya. Saudara, akhir dari kisah ini apa? Kalau saudara tidak bisa dipercaya, akhirnya yang menanggung nasib buruknya bukan orang lain, tapi engkau sendiri. Engkau yang akan menanggung akibatnya. Karena itu mari kita hidup jujur. Jangan seperti Yudas yang adalah pencuri. Mungkin saudara bilang, tapi saya kan bukan Yudas Iskariot, saya nggak pernah mencuri. Saya suka memberi orang-orang miskin. Oh bagus, puji Tuhan. Tapi ingat ke saudara satu bagian Alkitab dari Maleakhi 3 ayat 8-10. Saya bacakan demikian bunyinya. Bolehkah manusia menipu Allah? Tentu tidak boleh ya jawabannya. Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kalau saudara nggak pernah mencuri milik orang lain, bagus. Tapi apakah saudara juga tidak mencuri milik Allah? Alkitab berkata, bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. 100% hidup kita adalah milik Tuhan. Tapi Tuhan ingin agar kita melakukan hal ini. 10% kita bawa ke rumah Tuhan untuk dikelola oleh para hamba Tuhan untuk melebarkan kerajaan sorga di bumi. 90% saudara kelola dengan bertanggung jawab. Tapi ada berapa banyak orang serakah. Dia nggak mau kembalikan persepuluhan. Dia ambil semuanya. Dan bukankah pada hakikatnya kita mencuri milik Tuhan? Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Saudara, saya belajar mengembalikan persepuluhan dari sejak saya kecil. Dari usia 9 tahun saya dilatih oleh orang tua saya untuk mengembalikan perpuluhan. Kalau dapat uang 1.000, maka 10%-nya 100 dikembalikan untuk Tuhan. Kalau dapat 100.000, maka 10.000 yang dikembalikan untuk Tuhan. Dan sampai hari ini saya melakukannya bahkan lebih dari 10%, tidak hitung-hitungan. Karena saya tahu bahwa ketika saya melakukan firman Tuhan, tingkap langit dibuka, berkat Allah dicurahkan. Dan lebih daripada sekedar berkat, ketaatan itu mengandung janji Allah bahwa hidup kita akhirnya makin berkenan kepada Tuhan. Dan bukankah itu sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan? Saudara, kalau saudara selama ini masih belum jujur dalam mengelola uang Tuhan, jangan sampai sifat Yudas Iskariot ada dalam hidup kita. Mari segera benahi diri supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup jujur itu kunci keberhasilan dan perkenanan Tuhan. Yesaya 33 ayat 15 dan 16 berkata demikian. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu, di atas bukit batu rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Ada orang nanya gini, jujur, mujur atau hancur? Dijawab sendiri, hancur, malah hancur lebur. Tapi Alkitab bilang orang yang jujur diangkat Tuhan naik ke tempat tinggi. Kalau saudara jujur, engkau akan dipromosikan oleh Tuhan. 1000 tangan boleh menarikmu ke bawah. Cukup 1 tangan, tangan Tuhan membawa engkau ke atas. Dan engkau akan dipromosikan oleh Tuhan. Lalu bukan hanya di tempat tinggi, engkau akan dibentengi, dilindungi oleh Tuhan. Dijaga, diproteksi. Lagi pula rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Apa yang engkau perlukan, Tuhan akan berikan kepada saudara. Bukankah ini janji Tuhan yang luar biasa? Karena itu jangan jadi orang yang tidak jujur. Sebaliknya kita harus memiliki roh yang berlawanan. Hidup jujur termasuk mengembalikan milik Tuhan, yaitu persepuluhan. Hal yang ketiga, kenapa Yudas Iskariot, Rasul Yesus, bendaharawan Yesus, ikut pelayanan bersama Yesus, melakukan mujizat, tapi ternyata bisa menyangkal Yesus. Karena yang ketiga, dia memiliki keserakahan. Ini sikap buruk yang juga harus disingkirkan dalam kehidupan kita.
Dalam Matius 26 ayat 14-16 dikatakan, kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Bayangkan, demi uang Yudas ini menjual Yesus dengan harga murah lagi. 30 keping perak, itu harga seorang budak belian, saudara sekalian. Padahal bukankah bersama dengan Yesus dia mendapatkan segala-galanya, mendapatkan makanan, mendapatkan popularitas, karena orang-orang ketika mau ketemu Yesus biasanya mendekat, memohon izin kepada murid-muridnya, mendapatkan pengalaman-pengalaman sorgawi, mendapatkan janji hidup kekal kalau dia sungguh percaya kepada Yesus, setia kepadanya. Kok dia menukar kemuliaan spiritual yang luar biasa ini hanya dengan 30 keping perak itu? Karena sifat serakah itu sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita mau jadi orang Kristen, motivasi kita itu seharusnya karena kita mencintai Dia, bukan supaya kita ingin kaya raya. Ya, saya mesti ke gereja, mesti rajin, mesti pelayanan. Supaya saya diberkati Tuhan, rumah saya tambah besar, uang saya tambah banyak. Tapi kalau kita tidak mengalami itu, bye-bye Tuhan Yesus, ternyata ikut engkau menderita. Sama aja seperti saya nggak ikut Yesus. Mendingan saya cari juru selamat yang lain. Nah ini saudara, spirit daripada Yudas. Ikut Yesus motivasinya ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Padahal mengikut Yesus seharusnya merupakan pengabdian kita karena Dia yang telah rela menyerahkan hidupnya untuk keselamatan kita. Saudara, serakah ini adalah hal yang sangat membahayakan. Dalam 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Uang itu bukan dosa, uang itu adalah alat tukar yang netral. Tapi cinta uang, yaitu serakah, itu yang menyebabkan orang jatuh di dalam dosa. Karena itu mari kita punya roh yang berlawanan. Jangan hidup dalam keserakahan, tapi mencukupkan diri dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Harus bisa bilang enough is enough. Hidup bahagia itu bukan karena uangnya nggak ada nomor serinya istilahnya. Tetapi karena kita mensyukuri berkat sesederhana apapun itu dan berterima kasih kepada Tuhan. Malah kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Cukupkan dirimu dengan berkat Tuhan dan belajar memberi kepada orang lain. Sebab keserakahan akan membunuh hidup saudara. Saudara tahu, di kutub selatan itu orang-orang Eskimo kadang suka membunuh serigala kutub yang suka merugikan. Bagaimana caranya? Caranya begini, mereka melumuri pisau belati yang sangat tajam dengan darah hewan dan dibiarkan beku. Lalu setelah beku, dilumuri lagi dengan darah binatang tersebut, dibiarkan beku lagi. Begitu berulang-ulang sehingga pisau belati itu benar-benar tertutup dengan darah beku. Lalu kemudian mereka tancapkan di tanah atau di es ya, bagian yang tajam menghadap ke atas. Dan ketika serigala-serigala ini datang, saudara, mereka mencium bau darah, kemudian mereka mulai mendekat dan menjilati benda itu yang dia tidak tahu bahwa di dalamnya sebetulnya adalah pisau yang sangat tajam. Dia jilati belati tersebut sampai akhirnya dia tidak sadar saking serakahnya. Yang dia jilat itu juga adalah, darah yang dia jilat adalah lidah daripada serigala itu yang terluka. Mereka menjilati darah sendiri sampai akhirnya mereka mati. Saudara, ketamakan akan darah membuat serigala itu mati kehabisan darah. Nah, begitu juga dalam kehidupan pada masa kini. Ada berapa banyak orang jatuh miskin, bahkan ada yang masuk penjara karena hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Gara-gara serakah. Pada masa kini ada banyak
orang muda terutama saudara melakukan flexing. Maksudnya pamer kekayaan di sosial media, kelihatannya mereka naik jet private padahal minjem ya, punya mobil pada cuma foto di showroom. Oh, mereka bilang, oh keuntungan saya sekian. Lalu buku tabungannya di foto, begitu saudara ditunjukkan sekian miliar uang yang dia punya. Oh, dan orang-orang pikir hebat banget, masih muda. Pendidikan juga nggak tinggi, tapi wah uangnya sampai berpuluh-puluh miliar atau ratusan miliar, triliun bahkan. Lalu mereka menawarkan investasi. Nih saya berhasil ini karena investasi. Padahal itu adalah investasi bodong, saudara. Dan banyak orang kena karena apa? Ya serakah itu. Mereka ingin cepat jadi sultan istilahnya. Ingin jadi crazy rich. Ternyata ketipu semuanya. Ada 1-2 crazy rich yang ditangkap saudara sekalian. Sebelum ditangkap polisi masuk penjara mereka sesumbar. Tuhan aja nggak bisa bikin saya miskin. Sebab kalau saya dapat uang lalu saya melakukan kesalahan, saya beramal aja. Nanti kan Tuhan juga ya mengampuni dosa saya, impas begitulah. Jadi Tuhan juga bingung untuk memiskinkan saya. Waduh, sombong banget saudara. Dipikirnya Tuhan itu bisa disogok, bisa disuap. Dan akhirnya orang-orang yang semacam itu menghabiskan hidupnya di dalam penjara. Dan berapa banyak orang yang mengalami kerugian lewat money game A, ada yang semua total aset kerugiannya 10 triliun, 20 triliun. Waduh, mengerikan sekali. Dan kadang-kadang ada anak-anak Tuhan yang juga masuk di dalam hal semacam ini. Terjeblos, saudara. Lihat prinsip firman. Orang yang mau kaya itu bukan cepet-cepetan. Tapi tekun, itu kan ajaran Alkitab. Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Nah, mau nggak kita mengumpulkan sedikit demi sedikit? Kalau nggak mau, gara-gara serakah, wah terjerumus kita, saudara. Ya, jangan silau dengan kata-kata rohani. Oh, ini untuk misi. Oh, ini untuk membantu ekonomi jemaat. Oh, kita akan menolong orang lain. Padahal investasi bodong. Dan kenapa orang bisa kena? Sekali lagi, karena keserakahan. Itu spirit dari Yudas Iskariot yang kita harus singkirkan dalam hidup. Hiduplah berkecukupan dan bisa memberi kepada orang lain. Nikmati berkat Tuhan. Gak semuanya berkat itu berupa kekayaan. Tapi apapun yang kita terima dari Tuhan, mari kita gunakan untuk kemuliaan namanya. Haleluya. Yang keempat, Yudas hidup dalam kepalsuan. Matius 24 ayat 47-49. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Saudara bayangkan, Yudas berkhianat dengan ciuman. Bukankah ciuman itu adalah tanda cinta, tanda kasih? Tapi ternyata itu adalah tanda pengkhianatan. Ada berapa banyak orang di luar ramah, baik sekali, tapi dalam penuh kebencian, kemunafikan. Kata munafik ditulis dengan hupokrites dalam bahasa Yunani. Ini adalah istilah drama. Ada orang bisa memainkan dua peranan yang berbeda. Kadang muncul sebagai orang baik, kadang muncul sebagai orang jahat karena dia pakai topeng. Dia adalah aktor, pemain sandiwara, berpura-pura, tidak tulus, tidak jujur, tidak apa adanya. Ada berapa banyak orang Kristen juga model begitu. Di gereja saleh, di luar gereja salah, di gereja berdoa, di luar gereja berdosa, di dalam gereja Alkitab, di luar gereja alkohol. Nah saudara, mari kita menjaga supaya kemunafikan disingkirkan dalam hidup kita. Saya ingat sebuah cerita, satu kali ada seorang jemaat lagi ngerokok di depan tokonya, saudara. Lagi begitu ya, asap mengepul. Pendetanya lewat naik sepeda motor. Lalu pendetanya mampir. Kaget ini orang, saudara. Karena dia tahu di gereja tempat dia ibadah itu biasanya orang tidak merokok. Lalu kemudian pendeta tanya sama orang ini, "Apa kabar, Brur?" katanya. Orang ini cepat-cepat matikan api rokoknya, saudara, ke tembok di belakang.
Dan kemudian dia masukkan ke saku celananya supaya nggak kelihatan. Tapi rupanya karena terburu-buru apinya masih nyala begitu. Lalu kemudian mulai ada asap, aduh panas juga. Maka ketika ditanya pendeta, apa kabar bro? Dia bilang, puji Tuhan baik-baik Pak Pendeta. Kita sebagai anak-anak Tuhan memang harus selalu berapi-api katanya. Sambil dia pukulin celananya. Nah ini kan nggak betul saudara. Satu kali ada seorang majelis gereja. Anaknya pulang dari sekolah bawa rapot ternyata banyak angka merah. Marahlah orang tuanya. Dan dia bilang, bego lu. Wih anaknya kaget, dia bilang, Pak bapak kan majelis kok ngomong kasar. Bapaknya sadar juga ya. Lalu dia putar otak, dia pikir apa ya jawaban saya. Nak, bego itu bukan kata-kata kosor. Bego itu singkatan. Bangkitlah engkau, gunakan otakmu katanya. Saudara pinter ngeles saja. Tapi lihat Tuhan mengerti hati kita. Karenanya jangan hidup dalam kemunafikan, hiduplah berintegritas, transparan, apa yang di dalam sama dengan apa yang di luar. Saudara sekalian, apa respon Yesus melihat Yudas Iskariot yang sikapnya tidak baik ini? Respon Yesus luar biasa. Responnya adalah kasih. Dia tetap mengasihi dan ingin agar muridnya ini bertobat. Itu nampak ketika perjamuan malam terakhir sebelum Yesus ditangkap. Yesus tahu apa yang akan terjadi. Dalam Yohanes 13 ayat 18 dia berkata, bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Itu menunjukkan Yesus tahu siapa yang akan berkhianat kepada dia. Saudara, pada perjamuan malam terakhir itu, mereka makan bersama dan adat timur pada waktu itu makan roti adalah tanda persahabatan dan persekutuan. Nah meja makan Yahudi itu rendah sekitar 40 cm dari lantai. Jadi seperti meja makan Jepang atau orang Jawa gitu ya, lesehan gitu saudara. Nah bentuk mejanya itu U dan mereka jadi berbaring setengah duduk, lesehan tadi. Yesus ada di tengah. Yohanes tampaknya ada di sebelah kanan karena dia kemudian bersandar di dada Yesus. Di mana Yudas? Kita mungkin pikir, oh Yudas si pengkhianat ini paling ujung gitu. Tapi ternyata tidak kalau menurut catatan Alkitab. Dia pasti duduk dekat dengan Yesus. Mengapa? Karena ketika Yesus berbicara kepada Yudas secara pribadi, murid-muridnya tidak tahu apa yang dibicarakannya. Ini menunjukkan bahwa Yudas duduknya dekat. Kemungkinan dia duduk di sebelah kiri dari Tuhan Yesus Kristus. Dan jika ini benar, maka itu adalah tempat untuk tamu kehormatan atau sahabat yang paling dipercaya. Ini menunjukkan Yesus memberikan kasih yang besar untuk memanggil Yudas bertobat sebetulnya. Lagi pula dikatakan bahwa Yesus kemudian mencelupkan roti ke dalam pinggan anggur dan memberikannya kepada Yudas. Itu berarti kan Yudas dekat dengan dia. Sebab kalau Yudas duduk paling ujung, dia nggak bisa kasih roti itu langsung. Dia mesti bilang, tangkap ya. Dia lempar begitu. Nah saudara, jadi Yudas adalah murid yang sangat dia hargai. Dan dia mau bilang, Yudas aku mengasihi engkau. Aku ingin engkau membatalkan rencana ini. Bertobat supaya kamu diselamatkan. Tapi sayang Yudas mengeraskan hati. Dan akibatnya dia menerima roti itu, tapi dia tidak mau bertobat. Nah, apa akibat daripada kekerasan hati semacam itu? Ada dua hal. Yang pertama, dia kerasukan iblis. Alkitab berkata, waktu dia mengambil roti itu, dia kerasukan iblis. Saudara-saudara, pada saat kita menerima perjamuan kudus di gereja misalnya, untuk makan roti dan minum anggur, kita harus memeriksa diri. Kalau ada kesalahan, kejahatan, kita harus bertobat. Sebab kalau kita nggak mau bertobat, memegang dosa itu terus menerus, itu nggak jadi berkat loh, jadi kutuk dalam hidup kita. Kalau gitu ada beberapa orang bilang, aduh saya masih ada kebencian sama orang lain, saya belum mau mengampuni. Jadi ketika disodorkan roti dan anggur, kita menolak. Enggak saya belum siap. Tunggu dulu, itu alat anugerah untuk kita. Lalu kita tolak anugerah Tuhan. Berdosa loh saudara. Jadi kalau kita berdosa, makan roti minum anggur salah, ditolak pun salah. Jadi seperti makan buah simalakama, dimakan ayam mati, tidak dimakan ibu mati. Karena Tuhan menyudutkan kita dengan satu keputusan. Bertobat atau engkau akan kehilangan perkara-perkara ilahi yang kuberikan kepadamu. Jika kita tetap mengeraskan
hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan menghalangi kita. Sehingga ayat 27 tadi berkata, ketika Yudas kerasukan setan, maka Yesus pun kemudian bilang, perbuatlah segera. Udah, terserah kamu. Roh Allah tidak selamanya bergumul dengan manusia. Orang yang mengeraskan hati akan jadi kebal. Dia akan diserahkan pada kesesatan hatinya. Karena dia sampai pada point of no return, titik di mana dia tidak bisa balik, tapi terus melakukan kejahatan. Dan ayat 30 berkata, Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Saya mau katakan, jika seseorang membelakangi Yesus, mengikuti panggilan si jahat, mengikuti panggilan hatinya yang najis, maka hari selalu menjadi malam, selalu menjadi gelap bagi hidupnya. Dan yang kedua, akibat mengeraskan hati adalah kebinasaan. Matius 27 ayat 3-5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan, dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Menyesalah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Oh, ini adalah hal yang sangat mengenaskan. Dia juga tidak menikmati hasil penjualan Yesus. Dia balikin, saudara. Dia menyesal. Tapi sayang, dia menyesal tidak bertobat. Dia menyesal malah menjauh dari Yesus, menggantung diri. Kisah 1 ayat 18 dan 19. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Menyesal tapi tidak mau bertobat, malah menggantung diri, akan menyebabkan kebinasaan. Beda sekali dengan apa yang dilakukan Petrus. Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali malah. Tuhan merespon dengan memberikan teguran kasih. Pada waktu ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Dan waktu ayam berkokok, kuk, kuk, begitu. Petrus sadar, aduh aku sudah menyangkal Yesus. Alkitab berkata Yesus memandang Petrus. Dan pada waktu itu Petrus menangis dan dia pergi keluar. Saudara-saudara, dan pada saat itulah dia berkata, aku menyesal dan aku bertobat. Aku tidak akan pernah menyangkal dia lagi. Itu sebabnya Tuhan memulihkan dia. Dia bisa berkhotbah pada hari Pentakosta dan 3.000 orang bertobat. Bahkan akhir hidupnya dia menjadi martir yang setia. Dia disalib, tapi dia bilang, aku gak layak disalib seperti Yesus. Aku sudah menyangkal dia. Salibkan dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Dia menjadi orang yang setia. Karena apa? Walaupun kita pernah bersalah, tapi ketika kita mau bertobat dan meninggalkan perbuatan jahat itu, Tuhan akan memulihkan. Seperti yang dicatat dalam Lukas 22 ayat 61-62. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Apa gunanya saudara menangis tapi tidak pergi keluar? Keluar dari kumpulan orang pencemooh. Tapi ketika engkau menangis, engkau pergi keluar, meninggalkan perbuatan dosa, kembali kepada Yesus, Yesus akan memulihkan hidup kita. Ini doa saya, supaya kita berdiri teguh, jangan jatuh, dan biarlah sifat karakter jelek dari Yudas Iskariot disingkirkan. Kita punya sikap hidup yang berlawanan daripada sikap buruk itu, sehingga pemakaian Tuhan tetap atas kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih di minggu di mana kami mengingat kematian dan kebangkitan Yesus. Kami belajar dari satu tokoh Alkitab, yaitu muridmu sendiri Yudas Iskariot, yang karena sifat-sifat buruk, jabatannya sebagai rasul diambil daripadanya. Kami tidak mau menjadi orang semacam itu. Kami mau menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Ampuni dosa kami, basuh kami dengan darah Yesus. Jadikan kami orang yang hidupnya lurus di hadapan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hai semua. Annyeonghaseyo. Halo semua.
Horas Sampurasun. Hoi Alemal. Halo Caca. Halo, inilah kami Komsel Dewasa Muda. Bagi teman-teman yang belum punya Komsel, ayo bergabung di komsel-komsel yang ada di gereja kita. Dan Yesus memberkati. They dynamite, turn to a million, then we all rich. That's just how I feel. The last one out to get the dough. No way, I run out the bucket-headed hoes. No way, hit the streets and we break the code. No way. Kepada seluruh pengurus yang terdaftar di struktur pengurus dan seluruh pelayan Tuhan baik WBI, Battle Youth, Battle Teens, Battle Kids, Dewasa Muda, Anda diwajibkan untuk menghadiri ibadah pembekalan pelayan Tuhan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis pada tanggal 15 Juni 2023 pukul 19.30 malam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Bapa yang baik. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus tinggal tetap menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang pada kali yang kedua menjemput kita umat pilihannya yang percaya dan sudah diberkati Tuhan. Mari katakan bersama,